Hai, selamat datang di Movie Viral, kisah perjuangan Osman Bey di season 5 Kurulus Osman episode 131 part 2. Sebelum kita membahas apa yang terjadi sebelumnya, perlu diingat jika video ini hanya membantu para penggemar dengan alurnya. Dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa menonton di video aslinya. Setelah mengetahui keberadaan dari Cerkutai, akhirnya Osman Bey dan beberapa alpnya bersama Beyindir dan juga Remus berangkat menuju Lefke. Beyindir masih terus memperingatkan Osman Bey jika bisa jadi berita ini adalah perangkap bagi mereka, apalagi mereka pergi ke sana dengan hanya membawa beberapa alp. Osman Bey sendiri sudah sangat lama mencari keberadaan Cerkutai, entah itu di berbagai kastil dan juga penjara. Semua tak mendatangkan hasil. Dan kali ini saat mereka mendapatkan kabar dari Cerkutai, hal ini menjadi hal yang wajib mereka lakukan. Walaupun pada akhirnya ini adalah jebakan, mereka akan tetap mendatanginya. Di lain hal, Boran sendiri telah mengirimkan kabar ke Sogut agar nantinya bantuan juga akan bersama mereka menuju Lefke. Saat itu, Osman pun mengatakan jika mereka akan bermalam di Sogut. Kedatangan Osman Bey ke Sogut membuatnya memiliki waktu untuk bisa bertemu Bala Hatun. Menemukan kekasihnya dalam keadaan yang tak baik membuat hati Osman Bey terluka. Saat menyadari kedatangan Osman, Bala sendiri meminta untuk segera pergi. Bala tak ingin Osman juga akan jatuh sakit sepertinya. Namun di sini Osman tetap berada di sisi Bala dan mereka juga mengenang putri mereka Halimeh. Osman juga menanyakan kabar Bala dan juga obat yang dibawa Alatin dari India untuk Bala. Bala menyembunyikan sesuatu dan mengatakan jika obat tersebut membuatnya lebih baik. Luka kehilangan putri bagi keduanya tak akan pernah sembuh. Namun bagaimanapun Osman meyakini mereka akan terbiasa nantinya dengan luka itu. Di tengah itu Osman juga mengatakan jika mereka telah mendapatkan kabar dari Cerkutai. Hal ini membuat Bala sangat senang karena akhirnya Cerkutai akan bertemu dengan anaknya. Dan anaknya juga akan bertemu dengan ayahnya. Saat sedang berbincang dengan Bala, tiba-tiba Bala batuk dan hal ini membuat Bala menyadari sesuatu. Dirinya terus menyuruh Osman pergi, namun keras kepalanya tak membuatnya pergi. Bala menyembunyikan kain berdarah karena batuknya. Hal ini tak bisa disembunyikan dari Osman Bey. Dirinya masih terus memikirkan Bala. Namun Bala meyakinkan jika bercak itu lebih membaik dari sebelumnya. Air mata dan juga kesedihan Osman Bey tak bisa disembunyikan. Di lain hal, Orhan sendiri berusaha bersama dengan Sanjakles akan menunjukkan keberaniannya. Mereka mengejar karavan Konstantinopel, melawan para tentara dan saat itu Orhan juga sempat menghentikan kereta yang dikendarai seorang putri Bizantium di dalamnya. Orhan berhasil mengambil kendali, namun di saat itu dirinya harus menangkap seorang putri. Namun sayangnya putri itu adalah wanita yang sangat dikenal Orhan. Wanita itu adalah Holovira. Saat para Sanjakles datang, di sini Orhan sempat tak mau menyerahkan Holovira dan mengatakan jika dirinya mengenal putri di masa lalunya. Bagi Sanjakles mereka memiliki aturan. Mereka tak akan mengganggu putri, mereka hanya akan mengambil uang tebusan dan juga emas. Karena tak ingin merusak rencana Osman Bey, Orhan tak akan menghancurkan misinya, dirinya pun meminta Holovira bersabar. Dirinya akan datang secepatnya untuk membebaskan Holovira dengan emas dan akan menceritakan segalanya. Holovira sendiri sempat kesal dengan apa yang terjadi. Saat mereka pergi, membawa Holovira, Orhan meminta Kara Ali untuk mengambil emas dan segera membawanya kepadanya. Di lain hal, Mehmet sendiri putra dari Yakub Bey, berusaha menghentikan seorang pembawa pesan dari Kayi. Pesan itu tak akan dibiarkan sampai kepada para bey lainnya, dan mereka pun menawan sang pembawa pesan untuk sementara. Di sini seorang pria dari Sanjakles datang dan dirinya bernama Atmaca, dan merupakan mata-mata dari Mehmet. Dirinya mengatakan segalanya kepada Mehmet tentang tujuan Orhan datang kepada kaum mereka.
Mengetahui hal ini, Mehmet meminta Atmaca untuk pergi dan juga mencari informasi lainnya. Setelahnya meminta Gokmen untuk pergi dan menghancurkan rencana dari Orhan Bey. Bersamaan dengan itu, Yakub Bey sendiri mendapat pesan yang mana mengatakan jika Remus berhasil meyakinkan Osman Bey. Hal ini membuatnya senang karena Osman Bey kini masuk ke kandangnya sendiri. Dan selama waktu ini, Yakub Bey pun akan menggunakannya untuk melepaskan panahnya dengan mengambil dukungan penuh para Bey. Di sisi lain, Gonca telah sampai di Konya, dan saat itu Alatin juga sampai di sana. Mereka terburu-buru untuk bisa berbicara dengan Sultan Mesud. Namun karena Sultan dalam pengobatan, mereka pun diminta untuk menunggu. Orhan saat itu memiliki surat langsung yang mana itu adalah undangan dari Sultan Mesud. Namun di sini saat wazir meminta Orhan untuk beristirahat sejenak sampai Sultan selesai bertemu dengan dokter, ternyata sang wazir berada di pihak Yakub Bey. Dirinya merobek surat milik Alatin dan berjanji akan menemukan Gonca dengan Sultan setelah selesai. Alatin sendiri bukan pria yang bodoh. Dirinya bahkan telah mempersiapkan segalanya. Alatin membuat ramuan yang bisa membuat penjaga tertidur, meminta para Alp untuk menjalankan tugas mereka. Alatin akan menghancurkan tembok yang berada di depannya saat menjalankan misinya, dan dirinya tak akan pulang dengan tangan kosong. Di malam itu juga Gonca mendengar ketenaran Alatin. Dirinya bukan hanya ahli dalam pedangnya, tapi juga pengetahuan. Orang mengenal pemikirannya lebih tajam dari pedang. Alatin adalah pria yang cerdas. Malam itu wazir datang dan mengatakan jika malam ini Gonca akan datang menemui Sultan Mesud, sedangkan Alatin mereka akan membiarkannya menunggu hingga pagi dengan tangan kosong. Di sini Gonca pun mencela Alatin dan mengatakan jika pria itu tak sepenuhnya pintar, dirinya akan menunggu dengan hampa, dan Gonca akan menunjukkan pedang siapa yang lebih tajam. Di malam itu juga di sebuah tempat makan, Orhan masih memikirkan Holovira. Dirinya bahkan tak sabar menunggu emas dari Kara Ali. Namun tak berselang lama saat makanan Orhan siap, saat itu Mehmet juga muncul dan dirinya bahkan tanpa permisi menduduki tempat di mana makanan Orhan telah siap. Mehmet mencela Orhan hanya anak seorang bey yang memiliki sedikit kastil dan juga suku. Dengan mengambil makanan Orhan, hal ini membuat Orhan mengatakan jika Mehmet sendiri membuat makanan yang halal menjadi haram baginya. Mereka bertarung untuk Gaza, dan apa yang mereka dapatkan, hal ini seperti membuat Mehmet tak senang. Orhan juga menenangkannya bahwa akan ada hal-hal lain nantinya yang akan membuat Mehmet lebih tak senang dengan mereka. Di saat itu ketika emas datang, Orhan mengambil satu keping dan melemparkannya pada Mehmet untuk membayar satu buah apel yang diambilnya. Mehmet terlihat kesal dan mengatakan jika nantinya mereka akan bertemu satu sama lain. Mehmet telah mengetahui untuk apa emas yang dibawa Orhan, dan mereka akan melihat apa yang akan terjadi besok. Ternyata di balik semua kekacauan yang terjadi, hal ini semua berkaitan dengan seorang pria Bizantium. Dirinya lah yang menjadi penyebab Sultan Mesud diracun. Bahkan pria inilah yang membawa kabar itu kepada Osman Bey. Pria ini membawa orang-orang dan menyebarkan mereka di seluruh suku dan juga kastil milik Turki, membiarkan semua pemberontakan dan berita yang terjadi pada Sultan Mesud. Dirinya sengaja membuat Osman dan Yakub Bey saling menghancurkan. Dan saat keadaan menjadi rumit dan berat, maka kaum Kristiani akan menjadi pemberontak dan kekuatan mereka akan kembali. Pria Bizantium itu baru saja memulai permainannya. Di saat malam tiba dan dokter telah keluar dari kamar Sultan Mesud, wazir pun saat itu meminta Gonca untuk ikut dengannya. Mereka akan masuk melalui pintu rahasia. Sedangkan di waktu yang bersamaan, saat itu Alatin Bey Sungur pun mencoba ramuan mereka dan membuat para pelayan tertidur dengan asap itu. Di saat Alatin sibuk di depan, Gonca berhasil masuk. Dirinya pun masuk ke dalam dan mendekati Sultan Mesud. Secara diam-diam Gonca mengambil cincin Sultan dan membuat stempel di surat yang telah disiapkan oleh Yakub Bey. Keberhasilannya ini membuatnya memiliki kartu penting untuk dukungan ayahnya. Tak lama Alatin masuk
Dan saat itu dirinya berusaha membangunkan Sultan dengan obatnya. Saat Sultan sadar, dirinya mendapatkan salam dari Osman Bey. Di tengah kelemahan, Sultan meminta Alatin mengambil sebuah peta di bantal. Dan di sana ada harta karun dari Anatolia yang diberikan kepada Osman Bey. Di tengah percakapan itu, Gonca menguping hal ini. Alatin sempat menyadari adanya seseorang. Namun saat dirinya memeriksa, di sana sudah tak ada siapapun. Bukan hanya itu, saat Alatin memberikan minum pada Sultan Mesud, dirinya menyadari jika stempel cincin yang berada di tangan Sultan seperti baru saja digunakan. Keesokan harinya, Osman pun menuju ke Lefke. Namun dalam perjalanan itu, dirinya kembali menemukan Darwis yang sedang memberikan makan kepada para semut. Mengetahui jika Darwis juga mementingkan kehidupan sang semut, maka saat itu Osman pun tak jadi melewati jalan yang mana para semut sedang bekerja. Dirinya mengambil jalan lain dan pergi. Bagi sang Darwis, Osman Bey berani mengambil jalan yang mana dirinya akan menghadapi banyak rintangan. Namun saat seseorang menuruti hawa nafsunya, maka hanyalah keburukan yang akan didapatkannya. Dalam keadaan ini, Gonca berhasil memberikan kabar kepada ayahnya. Dan saat itu juga Sultan Mesud telah menghembuskan nafas terakhirnya. Berita ketiadaan Sultan membuat Yakub Bey semakin berani, bahkan dirinya mengumpulkan semua bey untuk mendapatkan dukungan dan mengakuinya sebagai Sultan di Anatolia. Saat itu beberapa bey pun berada di sisinya dan mau mendukungnya. Sedangkan di lain hal saat Orhan datang dan akan mengambil Holovira, di sini para Sanjakles malah mengatakan jika ada seseorang yang telah membeli gadis tersebut. Hal ini sempat membuat Orhan marah, dan Holovira juga tak senang kehidupannya dijadikan seperti budak. Ternyata saat itu Mehmet yang muncul, dirinya kembali melakukan sesuatu yang buruk, mengambil sesuatu tanpa menanyakannya sama sekali. Mehmet telah mengambil Holovira dari Orhan. Dan saat Osman sampai ke Lefke, dirinya pun bertemu dengan Tekfur Zeron, pemilik kastil Lefke. Osman dan Alp sempat melihat Cerkutai yang lemah. Namun saat itu mereka tak bisa membantunya. Mereka telah masuk dalam perangkap yang dibuat Remus. Perkelahian saat itu terjadi, namun kurangnya Alp membuat Osman dan para Alpnya berada di tangan musuh mereka. Remus terlihat senang dengan rencana ini. Kini Osman Bey berada di tangan mereka. Saat keadaan buruk, saat itulah tiba-tiba Yakub Bey datang dengan dalih dirinya lah yang telah menyelamatkan Osman Bey dari tangan Tekfur. Osman sempat terdiam, namun dirinya juga tetap berterima kasih. Di saat itulah Yakub Bey menyampaikan kabar duka tentang Sultan Mesud dan malah mengatakan jika dirinya akan menjadi Sultan Anatolia sekarang. Yakub meminta Osman Bey berada di sisinya dan juga mendukungnya. Yakub Bey saat itu menyodorkan tangannya di depan Osman Bey. Namun alih-alih menyium tangan itu, Osman malah dengan tegas mengatakan jika mereka akan berjalan berdampingan dengan orang yang berada di jalan Allah dan bukan berdiri di belakang mereka. Keadaan ini cukup membuat genting dan membuat semua orang terdiam. Di lain itu, seseorang pria Bizantium yakin jika dirinya membuat kekacauan antara Osman dan juga Yakub Bey, tak akan ada perdamaian di antara keduanya. Pada akhirnya pria Bizantium itu berhasil mengadu domba dua suku. Dan apa yang akan terjadi di episode selanjutnya, kita akan membahasnya di video selanjutnya.